pom bensin, diam. Saya sholawat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya yakin pasti Allah tolong, karena ini pilihan Allah ini. Allah yang milih, bukan kemauan saya. Saya yakin Allah pasti nolong. Dengan izin Allah, qadarullah, ada aja rezekinya sampai tibalah di Asarifi. Dari Selama 20 jam dari Cirebon. 20 jam Dengan berbekal 50.000. Masya Allah. Kok bisa? Ini fakta. Ini fakta. Ya. Saya belajar tauhid. Artinya saya bukan orang pondok, tapi saya yakin Allah itu ada, Allah itu baik. Selesai. Allah itu lebih tahu apa yang ada di depan kita daripada kita sendiri. Saya ngomong ke istri juga begitu. Bismillah, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ngobras, ngobrol bareng santri Asyarifi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Khairon Nizam, saya santri Asyarifi dari Pasuruan. Dan sekarang di segmen Ngobras kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari salah satu wali santri Asyarifi. Monggo Pak, silakan diperkenalkan nama dan alamatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya di santri dimanapun berada. Saya wali santri Muhammad Jidan Firmansyah dan Adrian Revano Ramadan Firmansyah. Nama saya Ahmad Firmansyah, berasal dari kota Cirebon. Baik, saya manggilnya Pak Firman gitu Pak. Oke. Bukan Ustadz saya. Baik Pak Firmansyah, alamatnya dari Cirebon G. Cirebon, kota Cirebon. G. Di sini wali santri dari Zidan Firmansyah dan Muhammad Jidan Firmansyah dan Adrian Revano Ramadan Firmansyah. Oh, G. Kelas berapa anaknya Pak? Kalau Jidan baru wisuda kemarin. Oh iya, sama. SMA. Ya, alhamdulillah. Kalau Revannya kelas 3 SMP sekarang. Sekarang naik kelas 3 SMP, Masya Allah. Revan sudah di Saga sekarang. Oh, ikut program intensif 1 tahun, Masya Allah sekali ya Pak. 2 putranya ada di Asyarifi semua gitu. Sudah berapa lama Pak menjadi wali santri di Asyarifi? Berarti mau 3 tahun ya. 3 tahun. Oh, wah, Masya Allah. Lama ya berarti ya. Sudah lumayan. 2 kali ya antar jemput dulu. Karena ya ada rasa khawatir dong, kan jauh gitu. Iya, dari 2 kali saya antar jemput. Selebihnya ya mulai belajar mandiri, anaknya pulang pakai kereta api. Oh, pas liburan perpulangan ngoten niku Pak. Oke Pak, ngomong-ngomong soal jauh nih, bener ya dari Cirebon ke Jawa Timur itu nggak mungkin ada tiba-tiba langsung nggak mungkin langsung tiba-tiba ke Jawa Timur Lumajang gitu kan, apalagi di Lumajang ngoten. Bagaimana Pak ceritanya kok bisa tiba-tiba dari Cirebon ada di Cirebon, mondoknya milih di Lumajang Asyarifi? Diceritakan Pak. Ini cerita kalau boleh agak panjang. Boleh sekali Pak. Ya. Boleh sekali. Mungkin siapa tahu bisa menginspirasi yang jauh-jauh juga. Mudah-mudahan. Silakan. Ini Pak. Luar biasa sekali ya. Artinya gini. Saya ini nggak ada background santri ya. Saya bukan mantan santri, bukan. Saya bukan jebolan pesantren juga bukan. Bukan. Bahkan diruntut ke belakang pun orang tua saya, kakek saya bukan orang santri gitu. Makanya kalau ditanya, "Man, pesantren mana yang bagus?" Orang nggak tahu. Saya nggak ngerti pesantren mana yang bagus gitu. Nah, pada suatu hari kedua anak saya tuh serempak bilang, "Ayah, kamu mondok." Kaget. Buat saya pribadi gitu itu kayak petir di siang bolong. Tapi yang positif. Iya. Bener. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan gitu ya Pak. Bener nggak? Kamu bener nggak gitu loh? Bener nggak? Ya udah terserah lah. Gitu kan? Awal-awal gitu. Iya. Cerita semakin dia pelulusan sekolah serius gitu. Minta mondok katanya. Bener mau mondok? Iya. Saya nggak ngerti kan tadi. Takutnya nggak ngerti mondok tuh kayak apa gitu. Emang nggak pernah lihat mondok saya. Sampai akhirnya udah terpilih mondoknya. Ini ya. Wah, nggak salah, jauh sekali nih. Ini daerah Lumajang, Jawa Timur. Daerah juga nggak tahu tadi tuh. Anaknya milih dari Lumajang berarti Pak. Emang dari TikTok sama istri. Ya, istri yang nyari kan. Karena istri tahu anak mau mondok, akhirnya nyari tuh. Cara dapat di TikTok gitu kan, Asyarifi katanya. Berarti tahu dari sosial media juga. Masya Allah. Barokah. Istri juga sempat nggak ridho ya. Khawatir kan, Revan baru lulus SD mondok. Nggak usah. Masih kecil juga gitu ya Pak ya, khawatir. Kecil jauh kan. Iya, benar sebagai orang tua. Kekeh. Iya, jadi kayak ngotot nggak apa-apa anaknya gitu. Jadi kan yakin gitu anaknya bisa. Terus kata anak saya, "Ya,
kamu mondok. Ya mah enggak, tapi bundanya nggak mau, bundanya nggak boleh. Nanti kalau bundanya nggak ikhlas gimana? Ah, kan Iya, keren restu kan? dari ibu Wah, ya. keren nih bocah nih. Kan saya bilang, Oke, ya oke. udah jangan minta ke ayah, jangan minta ke bunda. Ini asli nih. Aa minta ke Allah sih bilang. Oh iya tanya. Cari ya doa, doa aja doa. Yang membolak balikan hati manusia itu Allah. Ya udah. Bener. Hari H langsung istri setuju dan ke Asarifi. Nah kalau pada saat itu saya berdiskusi dengan logika, Pak Ustadz, anak Panggil saya mas aja pak. Ya. anak saya nggak nyampe Nggak mau mondok ke gitu. Asarifi, bukan nggak mau. Oh, gara-gara ibunya. Logika, Iya, iya, logika iya. saya. Kenapa? Paham, paham. Secara materi, jujur aja, saya tuh baru mengalami kebangkrutan, terus pandemi, perusahaan gulung tikar, akhirnya saya di pedagang kaki lima pinggir jalan. Ekonomi secara ini drastis menurun. Pas ekonomi lagi drastis, anak minta mondok. Oh, Logikanya iya, paham, biaya paham. dari mana kan gitu. Oke, Nah ketika saya diskusi dengan logika itu nggak akan nyampe. nggak Maka bisa. saya diskusi dengan hati, dengan tauhid, dengan keyakinan. Itu betul saya lakukan. Saya berpikir ini anak saya adalah pilihan Allah yang pilih untuk mondok. Ini spesial banget dong. Saya bukan santri, anak-anak minta milih mondok, sementara saya sendiri nggak punya kemampuan. Ya Allah, kalau ini benar, saya akan jalankan, saya akan hantarkan dengan izinmu. Itu tauhid. Bismillah dan tekad. Bukan nekat ya, tekad. Wallahi saya katakan, saya berangkat dari Cirebon ini tanpa bawa uang. Sama sekali. Sama sekali. Ada uang 50.000. Istri punya dari jualan tuh 80.000. Ini asli ya. Masya Allah. 30.000 beli ayam, digoreng tuh ayam. Saya vulgar nggak apa ya, saya apa adanya. Silakan. Terus masak nasi buat makan di jalan. Artinya nggak usah makan ke warung. Bekal tuh sampai perjalanan hampir 20 jam karena nggak pakai tol. Jalan dari 20 jam saya jalan bawah Pantura. Wow, luar biasa. Jalan kan, ada uang 50.000, tak isi bensin 50.000. 50 bensin itu pertalit sama saya. Iya. Hanya berapa meter? Udah nyala tuh, ting, wah repot nih saya bilang kan gitu. Akhirnya nyari pom bensin diam. Saya sholawat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya yakin pasti Allah tolong, karena ini pilihan Allah ini. Allah yang milih, bukan kemauan saya. Saya yakin Allah pasti nolong. Dengan izin Allah, qadarullah, ada aja rezekinya sampai tibalah di Asarifi. Dari Selama 20 jam dari Cirebon. 20 jam Dengan berbekal 50.000. Masya Allah. Kok bisa? Ini fakta. Ini fakta. Ya. Saya belajar tauhid. Artinya saya bukan orang pondok, tapi saya yakin Allah itu ada, Allah itu baik. Selesai. Allah itu lebih tahu apa yang ada di depan kita daripada kita sendiri. Saya ngomong ke istri juga begitu. Bismillah, berangkat. Nyampe pondok, ramai kan Iya, yang daftar. ketika daftar ulang ya Pak. Minder dong, saya nggak bawa duit ya. Nah kan di keluar Cirebonnya, keluar tuh Jeh. Keluar kan, saya minder. Mojok saya di pinggir mobil. Saya mikir, ya Allah gimana, ya Allah gimana, ya Allah gimana. Sempat ragu juga gitu ya Pak. Ada keraguan. Manusiawi kan, nggak Iya. mau logika. Nah, ditolak. Nah, saya ngomong, ayo, kenapa nggak daftar? Tenang, sabar, nunggu sepi dulu kan. Qadarullah mati lampu. Pas saat itu. Pas saat itu, kalau ingat tuh, asli mati lampu, wah mati lampu. Masih kan. baru di gedung ini ya Pak ya Belum kayaknya. jadi tuh. Iya, masih proses. Masih proses pembangunan kan. Mati, dipindahlah ke yang perempuan. Oh, Pada iya, itu kan, cuman iya. di op besok lagi kan. Nah, tak ada di hati. Datang ke situ, masuk, nanya di situ. Saya nggak tahu nanya ke siapa, karena nggak mungkin di mobil terus. Udah mulai gelap kan. Masuk ke ada santri, dikasih makan dulu tuh. Nggih. Soto. Oh, nggih. Itu, Di balai tamu di balai nih, Pak. tamu. Nggih, nggih. Makanlah soto kan. Belum makan juga, belum makan. Nggih. Pas lagi makan, ada kayaknya kalau nanya ke orang ini enak nih. Itu saya sebut namanya, ini terima kasih banget ya. Ustazah Fasilah ya. Oh, Ustazah Fasilatul Khairah. Nah, Oh, nggih, nggih, Fasil ya. Nggih. Fasil. Ustazah Fasil. Katanya Nggih. beliau, Ustazah, izin. Saya jujur apa adanya. Saya datang dari Cirebon, anak saya punya keinginan, saya punya modal tekad, tapi saya nggak punya uang. Mangga Pak, panjenengan mana putranya, dia langsung diminta persyaratannya, anaknya langsung dibawa ke dalam. Waktu itu kan masih di belakang tuh. Nggih. Ya, santri Masih di putra. asrama lama Asrama ya, lama Pak. kan? Iya, benar. Bawa ke dalam. Saya berpikir, beneran saya. 2 hari saya nggak pulang. Di sini. Ya, saya tungguin dulu. Anak saya bener kan didiskriminasi nggak nih saya bilang gitu. Karena saya nggak bayar. Yang tungguin dulu, tungguin. Gimana? Udah dapat kamar ya? Udah dapat kamar? Dapat lemari ada? Ada. Lah, belum bayar lemari ya. Gitu, baru ngomong guys. Tapi saya ngomong vulgar ke anak. Saya nggak mau anak Iya, merasa mentalnya ini kan. bebani juga gitu Iya. ya, Pak ya. Beres, taunya anak beres. Ya udah alhamdulillah. Pulanglah kita.
3 minggu, seminggu, 2 minggu, 3 bulan itu nangis banget. Kangen. Satu kedua, ya anak kita gimana? Kepikiran juga Kita ya belum Pak. bayar ya. Sahabat ada juga keraguan, diskriminasi, kan biasanya begitu. Ya, takutnya dikucilkan gitu ya, Pak. Dikucilkan, takut gak dikasih makan, walaupun nggak mungkin, tetap ada rasa itu ada kan. Baru ada telepon video call, wah luar biasa. Nah, qadarullah lagi selama mondok di sini awal-awal itu, anak saya disukain sama orang tua wali santri lain. Oh, Itu dikasih makan, dikasih jajan, jadi video ini. Oh, itu asli. iya. Itu asli itu. Masya Allah. Yang kita nggak kenal orang tua itu siapa, tiba-tiba suka sama anak saya. Bunda, kata ini anaknya baik sekali, pinter gini. Allah alam, tapi faktanya anak saya nggak kelaparan, jajan dikasih sama orang yang kenal. Nah, artinya satu pesan dari saya ke istri, ke keluarga saya, ke anak saya saat ini, bahwa Allah itu ada. Yakini itu, saya yakinnya. Saya bukan orang bener, saya background juga kurang bagus, tapi alhamdulillah qadarullah Allah kasih kelebihan ini, anak yang luar biasa. Maka keyakinan saya pada pegang. Allah itu ada, bahwa Allah tuh lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Kita berencana, kalau Allah nggak ridho nggak akan jadi. Kita nggak berencana, kalau Allah ridho pasti jadi. Maka hidup jangan pernah khawatir, karena Allah ada di depan. Pasti Allah lebih tahu. Dan anak begitu. Saya tanamkan sekarang di sini. Kalian jangan usah banyak impian-impian terlalu tinggi, karena itu kesannya itu mendahului Allah. Karena ada keraguan dan lain sebagainya, akhirnya mengucilkan Allah. Maka target boleh untuk sekedar motivasi. Yang ada adalah jalankan semua apa yang ada di depan kalian saat ini dengan keikhlasan. Lillah sebenarnya. Itu yang saya tanamkan kedua anak saya. Dan bisa diambil pelajaran. Jadi banyak sekali. Gak nyangka saya punya anak sudah 10 juz guys. Oh, Masya Allah kan. Sudah 10 juz. Masya Allah. Sekarang udah lebih. Bapaknya begini sih. Baca ngaji aja ya masih kayak begitu. Masya Allah. Itu hal yang luar biasa. Ini semua bisa Pak, diambil pelajaran sekali lagi buat wali santri juga. Soalnya kemarin juga masih banyak dari admin PPDB ini, masih banyak juga yang cerita katanya kalau ragu Pak, jadi kayak biayanya kadang-kadang biayanya nggak ada uang saku anaknya gitu. Mungkin ini bisa diambil pelajaran bagi kita semua. Ini bukan cerita karangan, ini fakta sekali, betul-betul fakta. Ini yang saya ceritakan ke teman-teman. Enggak. Memang hanya berbekal pasrah dan yakin kepada Allah ya Pak ya. Bukan pasar tanpa usaha ya. Iya. Tapi ini keyakinan, yakin bahwa Allah itu lebih tahu. Ini anak saya pilihan Allah, maka Allah kasih jalan. Saya yakin itu. Tapi kalau bicara dengan logika, diskusi dengan logika, enggak mungkin. Memang dari mana? Harus dari hati ya Pak ya, kita meyakini. Qadarullah-nya Asy'ari itu memang terbaik gitu. Dan itu terbukti selama 3 tahun ini kan. Saya sejujurnya juga saya katakan lagi ya, bahwa bayaran anak-anak bukan bayaran ini, tapi uang makan ya. Itu uang makan, karena emang gak ada SPP kan. Uang makan boga ya namanya. Jasa boga itu kan 2 anak. 370 sama Repan tuh adiknya tuh lebih murah. Dijaga karena Pak ya. Enggak kan? Jujur itu nunggak. Kalau saya baru bukan setiap bulan, berapa kali bayar? 4 bulan saya bayar. 5 bulan baru saya bayar. Itu selalu saya khawatir kan. Ini anak saya ditegur enggak ya? Maksudnya sudah jauh dari orang tua kan, anaknya lagi semangat, tiba-tiba kalau gurunya atau ustadznya atau pengurusnya lagi, Jidan, Repan, kamu belum bayar, apa yang terjadi dengan mental anak saya? Takutnya. Nah itu kan down, ya? Minder lah kan itu. Ya Allah, takut. Ketika video call jadul aman, selesai itu. Waktu itu kamu ada yang negur nggak belum bayar? Itu yang saya khawatirkan. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak pernah tahu anak saya kalau bayarin enggak. Tapi saya bayar. Cuman itu bayarnya tuh 5 bulan. Alhamdulillah. Cuman anak nggak pernah ditegur. Terus kalau makan gimana? Makan bareng ya. Sama teman-teman gitu. Bareng. Kalau makan ini sama ini. Update ayam, makan sama ayam. Makan sama tempe tahu. Oke. Jadi ya udah gitu. Berarti sama gitu kan. Nah, itu luar biasa. Akhirnya kan saya berpikir ini, saya nggak ngerti pondok baik yang mana, tapi ini buktinya pada anak saya. Anak saya jadi, anak saya punya kualitas, saya katakan demikian, karena punya mental yang bagus dan punya hafalan sampai 10 juz. Itu impian orang tua. Yang nggak pernah keimpiin sama saya, tapi terjadi sama saya. Tidak pernah terlintas di pikirannya jenengan ya Pak ya. Karena jauh gitu. Sekarang saya punya gitu. Saya pengen nyetak Asy'ari. Saya bertekad dengan istri bahwa saya belum mampu memberikan apa-apa untuk Asy'ari. Saya nggak pernah ngasih apa-apa. Bayaran pengen nunggak. Tapi kami bertekad
kami akan jadikan Asyarif ini referensi untuk Insya orang Allah, lain. terima kasih banyak ya Alhamdulillah. Pak ya. Jadi saya katakan nih, barangkali nanti tahu kan, Oke. referensi kita ada ya, namanya Jaki Cirebon. Oh, Itu kan nggih, referensi. Zaki Aslam nih Pak. Bukan minta dipuji ya, bukan ya, Nggih, nggih. bukan minta dipuji enggak. Kemudian ada 4 lah kalau nggak salah. Dari Abdussalam, Cirebon. Cirebon tuh dari kita semua. Sekarang ada 2 apa 3 yang nanya-nanya. Nggih. Saya nggak peduli ya orang menilai apa tentang Asyarifi, jangan Asyarifi yang lain yang bagus pun pasti ada plus minus Ya, di setiap media sosial di mana pun ada. Saya nggak peduli itu. Yang saya pastikan adalah ini anak saya. dari sini ya Pak Dari ya. sini. Ini Masya anak Allah. saya. Ini anak saya. Nggih, nggih. Mau Asyarifi dibilang apa? Ini anak saya. Nggih. Fakta aja gitu. Itu yang saya sampaikan. Nggak berlebihan. Saya nggak mau belain, tapi saya bilang fakta aja. Nah harapannya ketika anak itu masuk, berarti ada kontribusi kita dong. Nggih. Allah yang nyatet. Nah setiap ada amalan buat mereka ada ngalir pahala buat kita. Itu bukan saya minta dipuji sama Asyarifi, tapi berharap Allahnya ridho, maka ada pahala ngalir buat kita. Masya Allah. Ustadz mah jelas ngajar, saya mah nggak ngajar. Tapi kalau saya referensi kan dapat pahalanya, Iya. Ustadz itu pasti kan Allah bilang begitu. Ya kan hitungannya amal jariah ya Pak Amal ya, seperti jariah, itu. Iya. Harapannya begitu. Masya Allah sekali ya Pak ya. Itu Niku. pengen ngomong kayak gini kita dari dulu. Setiap ada acara kemarin wisuda Jahrwain ya si Repan, kemudian Yang uji publik itu Pak. ya uji publik itu kan. Dua-duanya kan naik. Ikut Dua-duanya naik. uji publik Repan, tahfidz iya. Pak. Repan Jahrwain sama apa 2 Repan. Jidan juga 1, saya lupa. Ada piagamnya ada ininya kan. Masya Ya, Allah. datang tuh. Modal tekad lagi itu juga. Bismillah Hanya nyampe. keyakinan ke Allah. Keyakinan. Yakin nyampe Allah ridho. Kalau nggak ridho nggak nyampe. Setelah itu aja. Pasrah ke Allah bismillah. Nyampe. Nah, itu setiap ada acara-acara gitu, saya tuh pengen ngomong begini. Saya tuh pengen terima kasih nih ke Asyarifi, ke ustadznya, ke gusnya semua. Cuman Masya nggak ada Allah. momen. Saya nggak dapat momen gitu. Jadi ya sudah ditelan lagi kan, dipendam lagi. Tapi setiap ketika ada tanya, "Man Asyarifi gimana? Man Asyarifi kumaha?" Bahasa Sunda bilang, "Halus." Ya anak aing contohnya. Bahasa Sunda. Baru kieu di Facebook. Ah, tanya ho, ya anak aing. Itu fakta sih. Itu yang kita lakukan. Qadarullah malam ini luar biasa. Kehormatan buat Alhamdulillah. saya ini kehormatan sekali nih. Iya. Niki mungkin memang kesempatan juga dari Allah juga Pak, dari keyakinannya jenengan. Dan itu memang teman-teman bisa kita jadikan pelajaran juga sebagai motivasi kita. Kalau kita berencana, tapi Allah tidak ridho, pasti nggak bakal terjadi Pak. Saya Ya kan Pak, bener kan Pak? Gitu kan? Iya, tapi kalau misalkan kita berencana, tapi kita pasrahkan, kita yakinkan kepada Allah, pasti akan jika Allah meridhoi pasti akan terwujud ya Pak ya. Seandainya Mau pun tidak terjadi, kita nggak kecewa. ya, karena kita kan pasrahkan kepada Allah Iya. lagi. Tiap kerjakan ke anak-anak begitu. Dan itu saya aplikasikan ya. Itu bukan ngajarin, kita bicara ngobrol kan ya. Pasti Pak, itu sangat berarti juga bagi saya. Masya Allah sekali. Mengerjakan apapun ya. Saya megang perusahaan beberapa kali, walaupun belum ada yang goal sukses. Tapi pertengahan jalan bagus, walaupun ada kendala. Kemudian apapun yang saya kerjakan, pertama adalah lillah dulu. Oke, Lillah dulu karena saya bisa begini begitu, ya Allah yang ngatur. semua ada. Ketika gagal, nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati gitu. Walaupun mungkin udah keluar modal uang banyak misalkan, itu nggak akan ada rasa. Dan itu saya rasakan. Saya pernah buka kafe namanya Tehnu. Oke. Modal lumayan tuh nggak sedikit. Kerjasama sama orang. Saya Bismillah lillah ya. Tanpa ada perjanjian dari hitam di atas putih. Ini juga pengalaman. Saya cuma yakin, berharap kafe ini jadi, saya akan cetak pemuda-pemuda untuk jadi barista-barista secara gratis. Itu tujuan saya. Kerjasama dengan orang. Orangnya nggak terima. Orang maunya ya pengen gede lah hasilnya gitu. Saya presentasi dulu kan tentang kopi seperti apa. Akhirnya dia ambil alih sama beliau. Dia ambil alih. Nah, terus saya gimana? Modal saya gimana? Akhirnya pecah tuh. Nah, udah saya batalkan. Minus kita 35 juta. Gak ada rasa kecewa saya. Gak ada rasa sakit hati dendam sama si ibu. Enggak. Allah itu terjadi. Saya ambil barang yang saya bisa ambil. Selebihnya silakan. Nah, beliau punya duit kan. Punya uang. Punya modal. Dibangun. Jalan. Tapi gak lama. Faktanya kan begitu. Gak lama. Gak akan lama. Gitu. Karena ada zolim. Mungkin kan. Saya gak ngerasa dizolimin. Tapi faktanya kan begitu. Saya pribadi hilang 35 juta. Ya, lah. Kata Allahnya begitu. Memang kita harus ikhlas ya Pak. Ikhlas. Setiap sesuatu yang diambil dari kita pasti ada yang diganti. Jadi so bener saya kalau ngomong begini. Betul, Pak. Ini juga apa namanya?
mungkin buat motivasi juga untuk santri yang lainnya. Kan sering banyak santri yang masih meragukan gitu loh Pak, kayak karena mungkin mereka tidak pernah mengalami yang pertama pasti ya Pak ya. Jadi kayak masih meragukan gitu. Masa apa-apa ikhlas ikhlas ikhlas, kayak apa sih ikhlas gitu. Ya mungkin ini juga buat saya juga gitu. Bisa berguna juga. Oke, Niki ada pertanyaan lagi Pak dari Kusma juga. Momen yang sangat berkesan selama jenengan menjadi wali santri di Asyarifi. Kan sudah 3 tahun nih Pak. Pasti ada momen yang sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan selama jadi wali santri Asyarifi. Boleh diceritakan Bapak mungkin? Ini di acara, gak tahu istri saya nih bicara saya. Di acara yang kemarin tadi tuh yang uji publik. Yang di Asyarifi 2 Pak. Asyarifi 2 di sana itu Pak. Satu, kedua putusnya naik panggung. Ikut uji publik juga Pak. Dua-duanya. Masya Allah sekali. Dengan prestasi gitu. Anak siapa? Sekirban kan. Tapi bukan saya nyetak nih, Asyarifi yang nyetak. Tapi yang paling berkesannya adalah ketika wali santri disuruh nanya. Oh iya. Nah, ada sesi tanya dari wali santri. Itu cuma satu yang nanya. Saya. Jenengan nanya. Saya yang nanya Ustaz. Itu walam ya. Artinya ketika Gus Amin yang suruh nanya, saya katakan. Yang bikin menariknya adalah saya tuh pernah diajarin sama Ustadz ya. Ustadz ya, kalau cerita panjang lagi nih, ada Ustadz tuh ngajarin tentang tauhid gitu. Kemudian sumber makan 2. Pertama ayat kursi, baca setiap habis sholat 5 waktu. Jangan putus setiap sholat gitu. Jalankan insyaallah. Kedua sholawat. Ya, ayat 3 ya. Yang ketiga itu surat apa? Al-Imran yang kulillahumma malikal mulki gitu kan. Saya punya impian anak saya bacain di depan saya, tapi saya minta. Itu terjadi di situ. Pas saat uji publik. Pas uji publik. Ya, saya bacain. Kulillahumma malikal mulki itu. Lanjutkan ayat ini. Lanjutkan ayat ini. Dilanjut. Itu orang biasa aja mungkin. Buat saya itu hal yang luar biasa. Ayat yang saya cintai, yang saya sukai, yang saya dawamkan setiap hari, dibaca sama anak di depan sebuah forum yang luar biasa. Itu menarik sekali itu. Itu berkesan dan gak akan pernah saya lupakan. Saya ngomong ke Gus, saya nggak bisa move on Gus ke Gus Ma'ad ya, direspon sama Gus Ma'ad, alhamdulillah, dikirim tuh videonya yang dari YouTube itu. Wah, alhamdulillah. TikTok apa itu Gus? Dia bilang, Gus saya nggak bisa move on dari acara ini sebenarnya. Karena ada hal itu. Orang yang nggak ngerasain, orang mungkin biasa-biasa, buat saya ini hal luar biasa. Hal yang luar biasa, impian yang seolah terjadi gitu. Itu terwujud ya Pak ya. Itu luar biasa. Masya Allah sekali. Ya akan terlupakan. Baik, banyak sekali ya yang pelajaran bisa kita ambil dari video ini. Banyak sekali Pak. Ini mungkin jadi video terdaging lah Pak istilahnya. Banyak sekali isinya. Pelajarannya yang bisa diambil dari ngobras kali ini. Terakhir nih Pak, karena sudah malam juga ya kebetulan, harapan untuk Asyarifi ke depannya. Jadi doa untuk Asyarifi mungkin bisa disampaikan Pak. Yang sudah berjalan kan baik di mata saya minimal ya. Kalau di mata umum saya nggak ngerti lah, karena saya bukan orang hebat. Di mata saya sudah sangat baik, maka perbaiki yang lebih baik lagi, pertahankan yang sudah baik. Kemudian mungkin ya untuk para pengurus yang masih muda-muda lebih bersikap dewasa. Baik. Itu aja ya. Mohon izin ya, mohon maaf. Kadang-kadang saya suka menilai, saya pribadi nih ya, bukan kritik ya, saran aja. Sikap-sikap para pengurus yang muda-muda itu lebih dewasa dikit lagi aja. Itu aja. Artinya dewasa luas ya. Jadi saya nggak bilang bahwa pengurus ini jelek, enggak. Hanya kurang kedewasaan sedikit gitu. Itu aja. Kalau itu lebih diperbaiki lagi, nah itu kan lebih baik. Anak saya si Jidan ini kemarin udah saya suruh mondok, suruh kuliah. Saya saya nggak sebut ya. Mau kuliah kan, sudah diterima, sudah ini. Anaknya minta, ayah mau pengabdian aja. Masya Allah kan. Kejutan lagi Pak. Lagi kan. Kamu nampar banget. Ayah nih yang ngotot deh, kamu kuliah biar nemu ada beasiswa full kan. Anak saya bilang mau hikmah dulu ya. Ya udah saya kasih motivasi. Oke. Belajar jadi pengurus yang lebih baik dari yang lain. Ayah nggak bilang yang lain jelek, kamu lebih baik. Caranya gimana? Saya tahu caranya. Cuman dia punya satu kelebihan, yaitu qiraati. Ajarkan ke junior cara baca Quran yang baik. Kan yang baik itu maharajul huruf. Iya. Ajarkan itu, punya sendiri.
buktikan ke Asyarifi bahwa didikan AA punya keahlian dalam membaca lebih baik. Saya bilang gitu. Nah kemudian ikhlas A. Karena ketika ikhlas bisa pegang bahasa ikhlas itu, kedewasaan timbul. Karena ikhlas itu mudah diucapkan tapi tidak mudah Susah dilakukan. Saya bilang gitu. Belajar ikhlas. Cari ikhlas itu apa dan seperti apa. Tapi yang pasti AA ajarin junior-junior AA dengan ilmu yang AA punya, jangan tanggung dan jangan minta bayar atau pamrih apapun. Itu aja selesai. Insya Allah kamu dapat petunjuk, kamu lebih dewasa, nah, tunjukin ke Asyarifi. Ini loh hasil saya. Saya didik junior saya dengan sistem dan ilmu yang saya miliki dan kelebihan yang saya miliki dari kecil. Dari kecil. Kan di Kiroati. Oh, sudah. Kiroati dari kecil. Kemudian dimatangkan di sini kan gitu. Nah, tadi kolaborasikan, turunkan ke junior kamu. Maka junior kamu akan berlari lebih cepat daripada junior yang lain. Itu saya jalankan. Itu harapan saya. Insya Allah kedepannya terus istiqomah ya. Mencetak muda-mudi memang dibutuhkan ya untuk agama, bangsa, negara yang punya kualitas, punya karakter, punya tauhid dan keimanan. Karena nyari yang begitu saat ini sangat sulit. Iya, yang pintar banyak, yang pintar banyak. Tapi yang punya tauhid bagus, jarang. Ustaz juga belum tentu. Iya. Mohon maaf. Masih belajar Pak ya. Benar. Belajar aja. Ini saya cerita ke anak saya. Harapan ke Asyarifi terus berinovasi ya. Saya katakan Gus Ma'ad itu direktur muda inovatif. Gus Amin, Gus muda berkualitas, kolaborasi yang baik, inovatif dan kualitas tinggi, inovatif, kualitas tinggi, kolaborasi, turunkan ke timnya kan gitu. Nah, itu akan jadi tuh, jadi kualitas pesantren yang berkualitas, pesantren yang modern, tapi tidak meninggalkan tauhid yang sesungguhnya. Bertahan itu insya Allah lebih maju. Amin. Amin. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih kontribusi secara materi. Amin. Diki sudah sangat berkontribusi juga bagi kami Pak. Amin. Terima kasih banyak. Baik, Niku saja mungkin Pak yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama kami dan ini sangat berharga sekali buat kami. Terima kasih sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau mungkin berapi-api ya. Karena saya semangat sekali. Saya bicara apa adanya. Betul Pak. Saya juga sungguh, Masya Allah, saya sangat kagum, apalagi merinding nih kesampaian dengar ceritanya jenengan tadi yang soal hanya berbekal yakin ke Asyarifi, berangkat dari Cirebon Jawa Barat ke Asyarifi Jawa Timur, dari barat ke timur nih Pak. Masya Allah sekali. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik teman-teman, itu dia ngobras bersama wali santri dari Kak Zidan, Firmansyah, Bapak Firmansyah. Jangan lupa di share dan komen menurut jenengan setuju nggak ikhlas dan yakin pada Allah itu beneran berguna atau enggak ya, Pak. Baik, saya tutup videonya, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, monggo diminum.